Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore kali ini Allah taala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga bagaimana Allah taala kembali mempertemukan kita di dalam majlis di dalam majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikut yang senantiasa mencoba untuk mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada sore kali ini masih terkait dengan hadis Arba'in Nawawi. Itu kita sudah sampai pada hadis yang ke-23. Saya akan membacakan hadisnya. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullu an-nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Hadis yang bisa dikatakan sebagai kumpulan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini merupakan kumpulan dari hal-hal kebaikan. Jadi kalau seandainya kita mau mencoba untuk mendapatkan kebaikan yang betul-betul banyak, maka kita harus betul-betul memperhatikan permasalahan hadis yang terdapat di dalam hadis ini, hadis yang ke-23. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Seringkali kita mendapatkan ada beberapa orang, mungkin guru-guru kita, mungkin saudara kita, ataupun teman kita yang mengutip makna hadis yang sama, tapi hadis tersebut sebenarnya dia bukan merupakan bagian dari hadis. Dikatakan an-nadzafatu minal iman. Mungkin kita pernah mendengar istilah tersebut, bahwa saya sebagian, yaitu merupakan kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Tapi lafaz tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Secara makna iya betul, an-nadzafatu minal iman, secara makna iya dia memang betul. Akan tetapi matan hadis yang diriwayatkan sampai riwayatnya itu sampai bersambung kepada Rasulullah SAW adalah at-tuhuru syatrul iman, bahwa saya kebersihan dia merupakan sebagian dari iman. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau ketika mencoba untuk menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa saya yang dimaksudkan dengan kebersihan ini bukan hanya sekedar kebersihan hal-hal yang tampak, hal-hal yang zahir, tidak. Tapi yang dimaksudkan dengan kebersihan di sini adalah dia mencakup dua hal, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang terlihat ataupun yang tidak nampak, tidak terlihat oleh panca indera kita, oleh mata kita misalnya, dia juga merupakan bagian dari keimanan. Sehingga yang dimaksudkan dengan at-tahur syatrul iman di sini adalah yang pertama hal-hal yang zahir. Sekarang kalau kita lihat orang-orang yang lebih banyak mempraktikkan hadis ini, ya mungkin teman-teman kita yang bukan berasal dari golongan kita. Kalau kita lihat negara-negara barat misalnya, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Jepang, Korea, segala macam, mereka betul-betul mengamalkan hadis ini, at-tuhur syatrul iman, bahwa saya kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Kemarin misalnya beberapa waktu yang lalu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan kita diwajibkan untuk senantiasa membersihkan diri, mencuci tangan, menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari penyakit misalnya. Jauh sebelum adanya penyakit seperti ini, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk betul-betul menjaga permasalahan kebersihan. Bukankah Rasulullah SAW pun telah mengajarkan kepada kita ada 5 hal yang menjadi sunanil fitrah, minas sunanil fitrah, sunnah-sunnah fitrah kita. Itu semuanya menyangkut terkait permasalahan kebersihan yang dimiliki oleh tubuh kita ini. Di antaranya adalah khitan.
Khitan itu kan juga merupakan bagian dari bagaimana agama Islam memperhatikan permasalahan kebersihan yang terdapat di dalam tubuh kita. Khitan pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan manusia pertama kali yang melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita membaca kitab fikih sunnah misalnya yang selama ini dibahas oleh Ustadz Indran Wali, ya, itu akan dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau khitan, usia beliau sekitar 80 tahunan. Jadi manusia pertama yang pertama kali melaksanakan khitan itu sunat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariat ini terus berlanjut sampai kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat, kita bandingkan antara seseorang yang ketika lahir, ya tidak lama kemudian berada pada masa anak-anak misalnya, dia sunat, sedangkan yang satu lagi dia tidak sunat. Sampai mereka berdua ini tumbuh dewasa, yang satu sunat, yang satu khitan, yang satunya lagi tidak. Maka bisa dipastikan orang yang tidak melakukan sunat ataupun tidak melakukan khitan, dia akan rentan sekali untuk terkena penyakit. Bagaimana tidak? Ketika dia buang air kecil tidak akan pernah bersih, ketika istinja masih ada, bisa dipastikan akan terdapat sisa-sisa dari air seni tersebut yang tersangkut di mohon maaf ya, di auratnya pada saat itu, di kemaluannya, karena dia tidak khitan. Kemudian apa lagi? Natful ibit misalnya, mencabut bulu ketiak, qasus syarib, yaitu merapikan kumis. Kemudian taklimul adzafir misalnya, ya. Taklimul adzafir ini ya, menggunting kuku-kuku kita. Itu semuanya terkait dengan kebersihan. Bagaimana agama Islam betul-betul mengajarkan kepada pengikutnya, kepada penganutnya, kita sebagai umat Islam ini untuk senantiasa menjaga kebersihan. Bukankah di dalam setiap hari kita pasti akan mengambil air wudhu? Air wudhu, setiap hari kita perbaharui air wudhu kita. Misal mau sholat subuh kita, sholat zuhur, wudhu lagi, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kita akan senantiasa mengambil air wudhu, memperbaharui air wudhu kita, kecuali kalau seandainya kita tidak batal. Tapi biasanya kan jarak yang cukup jauh, ya biasanya kita akan batal pada saat, maka kita akan terus mengulang wudhu kita. Kita cuci tangan kita, kumur-kumur, membersihkan hidung, wajah, segala macam. Jadi bagaimana agama Islam betul-betul mengajarkan kepada pengikutnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Bahkan ketika kita bangun tidur misalnya, itu hal pertama setelah kita bangun tidur, tentunya setelah baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, di antara salah satu hal yang berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah segera mencuci tangan, berwudu. Kenapa demikian? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena seseorang ketika tidur kita tidak tahu nih, tangan kita itu menjelajah kemana saja, kita tidak tahu. Bisa saja ke mulut, bisa saja ke hidung, mohon maaf, bisa saja kita masukkan tangan kita ke daerah yang berada di bawah pusar, ya, di antara pusar dengan lut, kan bisa saja. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Sehingga ketika kita hendak makan, mau melakukan aktivitas apapun, Rasulullah SAW beliau senantiasa mengajarkan kepada kita untuk betul-betul menjaga kebersihan pakaian kita misalnya. Ya. Ketika kita hendak melaksanakan ibadah salat di masjid, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Gunakanlah, ambillah, kenakanlah pakaian terbaik yang kau miliki ketika engkau hendak pergi melaksanakan salat ke masjid. Karena kalau seandainya kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja, ya, yang kumuh, yang agak sedikit bau keringat misalnya. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan malaikat, ya, malaikat itu bisa tersakiti karena bau kita sebagai manusia. Ketika kita habis makan bawang, saya dilarang oleh Rasulullah SAW untuk datang ke masjid, karena kenapa? Malaikat pada saat itu akan tersakiti. Lah, makan bawang saja, bawang ini basal, bahasa Arabnya basal, kita makan, malaikat bisa tersakiti pada saat itu, merasa bau. Lantas bagaimana dengan makanan-makanan yang memiliki bau tajam, ya? Maka sebaiknya kalau seandainya kita setelah makan makanan yang mungkin memiliki bau yang cukup tajam, ya, itu kita bersihkan dulu mulut kita, ya, kumur-kumur, atau menggunakan parfum. Pakaian kita gunakan yang baik, ya. Kita gunakan deodoran mungkin terlebih dahulu. Kan sebelum kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, sebelum mengenakan kain ihram, itu dianjurkan untuk menggunakan wewangian. Kalau bisa sewangi-wanginya bagi laki-laki, ya, tapi digunakan di badan.
pakai deodoran. Supaya apa? Supaya ketika kita melaksanakan haji ataupun umrah, ya, itu kan otomatis fisik kita ditempa, kita akan berkeringat. Lah orang kalau seandainya tidak menggunakan deodoran, kemudian dia melaksanakan tawaf, dia sa'i, bagaimana? Apa yang terjadi? Ya keringat bukan main. Lah kita nanti misalnya salat berjamaah, di sampingnya ada teman kita, saudara kita, sesama muslim melaksanakan salat, orang yang memiliki bau ketiak itu kan biasanya mereka tidak sadar, ya. Mereka tidak sadar terhadap bau mereka sendiri. Yang sadar siapa? Ya teman yang berada di samping. Mereka akan tersakiti. Lihat, sampai hal sekecil seperti ini, permasalahan kebersihan agama Islam betul-betul membahas permasalahan ini secara detail. Di dalam ketika kita membahas atau mempelajari bab fikih misalnya, bab pertama pasti terkait dengan permasalahan kebersihan at-taharah, dan tentunya media air yang akan kita pelajari pada saat itu menyangkut kebersihan. Nanti kalau seandainya kita tidak memiliki air, bagaimana cara istinja, ya? Bagaimana cara berwudu kalau seandainya tidak ada air? Apakah kita tetap berwudu atau kita menggantinya dengan tayamum atau bagaimana? Dan apa saya kondisinya? Ketika kita hendak melaksanakan salat, kita harus memastikan tempatnya pun juga harus bersih. Harus bersih dari najis. Kalau bisa tempatnya itu betul-betul dikhususkan untuk melaksanakan salat. Kecuali kalau seandainya kita tidak mendapatkan tempat khusus untuk salat, maka boleh bagi kita untuk salat di lapangan. Misal kalau kita tidak menemukan masjid, di pinggir jalan misalnya, di bandara misalnya kita sedang melakukan safar perjalanan ke daerah mana begitu, dan ternyata di wilayah tersebut mayoritasnya orang-orang non muslim dan tidak disediakan musalla untuk melaksanakan salat, boleh bagi kita pergi ke pojokan begitu, di ujung, ya, kita gelar sejadah kita, ya. Atau kalau seandainya tidak memiliki sejadah pun boleh saja, selagi kita bisa memastikan bahwa tempat itu tidak terdapat najis, kebersihan. Maka Rasulullah SAW beliau menjelaskan at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Iman itu kan banyak sekali tingkatannya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, dalam hadis yang lain. Keimanan itu 70 tingkat lebih. A'laha kalimat la ilaha illallah. Tingkat keimanan seseorang yang paling tinggi adalah ketika dia mengikrarkan, mengucapkan, meyakini dan memahami konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah tingkat keimanan seseorang adalah ketika ia menyingkirkan duri, rintangan, paku, segala macam yang dapat membahayakan orang ketika mereka jalan di jalan. Itu tingkatan keimanan yang paling rendah. Dan di sini Rasulullah jelaskan at-tuhuru syatrul iman. Jadi hal pertama kata Imam Ghazali rahimahullah, kebersihan di sini adalah kebersihan yang nampak, yang terlihat oleh kita, penampilan. Makanya kan kumis ini ya dianjurkan, disunahkan untuk dirapikan. Bayangkan saya kalau seorang muslim dia memelihara kumis panjang, kemudian dia makan misalnya atau minum, apalagi minum susu, itu kan nanti bekas susunya itu akan menempel di kumis. Dan kalau kita tidak membersihkannya atau merapikannya, khawatir dia justru akan menjadi sumber penyakit. Ketiak demikian, mohon maaf, bulu kemaluan pun demikian dianjurkan, disunnahkan untuk dibersihkan. Baik. Hal yang kedua kata Imam Ghazali, yang namanya kebersihan di sini juga menyangkut terkait dengan kebersihan hati kita. Jadi kalau seandainya kita itu hasad, kita memiliki rasa sombong, iri, dengki, angku, ya, itu merupakan salah satu tanda bahwa kita tidak akan pernah mencapai derajat keimanan yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah. At-tuhur syatrul iman, kebersihan, baik kebersihan hal yang fisik yang nampak ataupun kebersihan hati kita. Yang sulit ini kan kebersihan hati. Ini yang sulit. Ini yang menjadi PR bagi kita semua. Kadang saudara kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang lebih, jabatannya naik, tiba-tiba kita iri. Iri juga. Ketika kita iri terhadap apa yang didapatkan oleh saudara kita pun tidak akan mengurangi sama sekali rezeki yang dimiliki oleh dia. Tidak akan mengurangi ataupun menambahkan rezeki yang Allah taala berikan kepada dirinya, kepada saudara kita pada saat. Jadi untuk apa kita iri? Malahan kalau seandainya kita iri, pahala-pahala kita khawatirnya apa? Dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke saudara kita pada saat itu. Kita iri, kita dengki, kita ghibah. Ini kan semuanya terkait permasalahan hati. Makanya Rasulullah SAW beliau menjelaskan at-tuhuru syatrul iman. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, maka jagalah kebersihan.
baik kebersihan yang nampak, sampah-sampah misalnya kita lihat. Orang Islam misalnya, sejauh mana sih mereka peduli terhadap sampah? Dan seringkali kita dapati, bagaimana kita sebagai umat Islam, justru kita yang dengan sangat mudah, sehabis makan misalnya kita buang di jalan begitu saja. Kita naik motor, naik mobil misalnya sedang menyetir, makan apa, minum apa, kita buang saja dari kendaraan kita ke pinggir jalan. Tenang, nanti juga ada yang nyapu, nanti juga ada yang ngambil, nanti juga ada yang membersihkan. Kan dia juga udah digaji. Kalau seluruh orang memiliki pemikiran yang sama dengan kita, sudah, apa yang akan terjadi? Sampah akan menumpuk di mana? Apakah hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata tidak. Bahkan bagaimana agama Islam sangat memuliakan makanan, kan? Kalau ada makanan itu ditutup supaya tidak ada binatang-binatang yang masuk, tidak ada lalat. Nah sekarang, bagaimana kondisinya umat Islam sekarang? Apakah mereka menjaga kebersihan makanan atau bagaimana? Sehingga hal ini menjadi PR besar bagi kita sebagai umat Islam. Jangan sampai justru hadis ini, hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW, bukan lagi dipraktikkan oleh kita, tapi lebih dipraktikkan oleh saudara atau teman-teman kita yang berasal dari agama sebelah, misalnya orang-orang non-muslim. Justru mereka yang lebih mempraktikkan hadis ini, at-tuhuru syatrul iman. Kalau kebersihan kita jaga, otomatis kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang sehat, pribadi-pribadi yang kuat. Yang berikutnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, pahala yang besar, maka kata Rasulullah SAW adalah walhamdulillahi, ketika kita semua ini senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, apa yang akan kita dapatkan? Tamla'ul mizan. Mizan ini timbangan kita. Timbangan kita di akhirat nanti disebut sebagai mizan. Tamla, dia akan penuh dengan kebaikan. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Makanya kita sering mendengar istilah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap seluruh nikmat. Dalam keadaan apapun kita senantiasa bersyukur. Mau dia dapat rizki kah, mau dia naik pangkat kah, mau dia lulus kerja kah, mau dia diterima di instansi ini kah, anaknya diterima ini kah, atau bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada dirinya, harus juga kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita lihat kondisi saudara kita yang berada di bawah kita, kita akan betul-betul menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita. Masih banyak orang-orang yang kondisinya lebih miris dibandingkan kita. Ada satu orang yang begitu? Ada orang yang ketika diberikan ujian, justru dia akan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dia pada saat itu tersadar, ya Allah. Akhirnya orang tersebut itu sadar. Akhirnya dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diberikan musibah, ketika diberikan ujian. Kalau Allah Ta'ala tidak memberikan ujian kepada dirinya, mungkin saya dia tidak akan pernah kembali untuk melaksanakan ibadah salat. Mungkin saya dia tidak kembali untuk beristighfar. Mungkin saya dia tidak akan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan ketika kita mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah, maka hal tersebut akan memenuhi seluruh hal yang berada di alam semesta ini. Apa kata Rasulullah? Tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Langit, dunia, bumi ini, seluruh isi-isinya dipenuhi oleh kebaikan yang akan didapatkan oleh kita. Zikir. Jangan lupa dalam setiap harinya untuk mengucapkan zikir ini, alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah, misalnya ditambahkan wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah bersabda, kalimatani, ada dua kalimat, dua kata saja, dua kalimat. Kalimatani khafifatani fil lisan. Dia ringan saja di lisan kita, di mulut kita dia ringan untuk kita ucapkan. Thaqilatani fil mizan. Akan tetapi dia sangat berat di dalam timbangan, dia akan menjadi pemberat di timbangan mizan kita, kebaikan yang sungguh luar biasa. Habibatani ilar rahman. Dan dua kalimat tersebut yang pendek, yang ringan, yang mudah untuk kita ucapkan, dia sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
habibatani ilar rahman. Yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat tersebut, subhanallahi wa bihamdi, tasbih, kita menyebut nama Allah, dan juga kita mengucapkan tahmid, subhanallah wa bihamdi, tahmid, subhanallahil azim, kita tasbih dan menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, kita besarkan kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, sangat senang, sangat menyukai orang-orang yang mengucapkan zikir seperti itu. Sehingga di dalam setiap harinya, kalau kita menginginkan kebaikan yang singkat, yang mudah, dan pahala yang betul-betul besar, jangan lupa untuk ucapkan hal tersebut. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu kita cukup bagi kita untuk mengucapkan subhanallah, subhanallah, itu alhamdulillah, alhamdulillah, itu Allahu akbar, itu la ilaha illallah. Itu zikir-zikir yang lainnya pun tidak menjadi masalah, dan karena itu akan menjadi pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar. Berikutnya, kalaulah kita ingin mendapatkan kebaikan yang mudah untuk kita lakukan, akan tetapi kebaikan atau pahala yang kita dapatkan besar sekali. Apa kata Rasulullah? Was-salatu nurun. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk salat. Karena kenapa? Was-salatu nurun, kata Rasulullah. Salat itu adalah cahaya. Siapa sih di antara kita yang tidak butuh cahaya? Ketika mati lampu, saya misal di daerah kita kan kadang suka mati lampu juga. Ketika kondisi mati lampu di malam hari kan gelapnya bukan main, kita butuh cahaya. Kita butuh cahaya di kuburan nanti, apakah ada cahaya? Ada yang jual token listrik misalnya di dalam kuburan. Ada yang taruh lampu bohlam Petromax misalnya di dalam kuburan. Tidak ada lah di dalam kuburan. Siapa yang akan menjadi cahaya bagi diri kita ketika kita berada di kuburan dan di yaumil mahsyar nanti? Kata Rasulullah, was-salatu nurun. Jaga salat. Baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, baik yang fardu ataupun yang rawatib. Jaga hal tersebut. Terlalu banyak sekali dalil yang bagaimana di dalam perintah tersebut ataupun di dalam keutamaan hadis ataupun dalil tersebut, baik yang terdapat Al-Quran ataupun As-Sunnah, menjelaskan terkait dengan keutamaan bagi mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innas salata kanat 'alal mu'min, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan lain sebagainya. Jaga salat. Al-farqu bainana wa bainahum as-salah, atau al-'ahdu bainana wa bainahum as-salah. Yang membedakan antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, adalah salat. Salat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Dan di antara penyebab seseorang itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan salat, ya kalau perempuan ada haid, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Al-junun atau al-majnun. Orang gila. Orang gila tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa taklif, tidak diberikan beban. Sehingga karena dia gila, tidak memiliki akal, ya dia tidak salat pun Allah Ta'ala tidak menghitungnya sebagai sebuah kesalahan, dosa yang akan dia dapatkan. Tidak. Dan ketika dia melaksanakan ibadah salat pun Allah Ta'ala tidak akan memberikan pahala kepada dirinya, karena sing ada akal ini tidak ada akal, bagaimana mau dapat pahala? Dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena tidak memiliki akal. Jadi di antara penyebab seseorang itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan salat adalah al-junun. Berarti apa? Maka ketika seorang muslim dia tidak melaksanakan salat, maka apa bedanya dengan orang-orang seperti ini? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna, kesehatan di dalam tubuh kita, kesehatan di dalam akal kita. Lantas untuk menghambakan diri hanya sekedar berapa menit sih sekali kita melaksanakan salat itu? 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Paling lama berapa menit sih kita melaksanakan salat? 20 menit satu kali salat wajib. Ya tidak sampai berapa. Kalau ada orang salat wajib 20 menit, oh itu makmumnya protes di belakang. Kecuali mungkin ketika salat tarawih di Masjidil Haram misalnya, oh itu berjam-jam. Salat tahajud qiyamul lail di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu berjam-jam. Tapi salat wajib paling lama berapa lama sih? Ya kira-kira 5 menit lah, sekitar itu. Kita hanya membutuhkan waktu, menyisihkan waktu 5 menit saja. Jadi kalau seandainya 5 dikali 5, ya 25, tidak sampai setengah jam. Malahan ada orang yang melaksanakan salat lebih cepat daripada 5 menit. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, amin.
Habis itu dia baca inna a'tainakal kautsar, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Itu saya cepat, singkat dan padat katanya. 5 waktu sudah didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sulit bagi kita? Kenapa sulit bagi kita untuk melangkahkan kaki ke masjid misalnya melaksanakan salat berjamaah cuma berapa menit? Allah Ta'ala tidak meminta seluruh waktu yang kau miliki atau setengah dari waktu 24 jam ini 12 jam Allah Ta'ala minta untuk beribadah, tidak. Hanya sekedar melaksanakan salat, mengambil air wudhu ke masjid, salat berjamaah beberapa menit, zikir, doa, selesai. Silakan kau kembali beraktivitas. Dan itu kewajiban kita. Setelah itu silakan kau bekerja kembali, beraktivitas kembali, cari ma'isyah kembali, cari nafkah kembali, tidak menjadi masalah. Wassalatu nurun. Yang berikutnya apa? Wassadaqatu burhanun. Sadaqah, sedekah, zakat misalnya, infak misalnya, ya. Wakaf misalnya, itu kan bagian juga dari sedekah. Apa? Burhan, petunjuk, bukti yang nyata. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan namanya sedekah dia akan mendapatkan pahala yang besar? Karena hal ini yang sulit dilakukan oleh orang-orang munafik. Namanya sedekah, mengeluarkan uang itu sulit untuk dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Kenapa dinamakan sebagai as-sadaqah? Dia juga memiliki apa ya? Kalimat susunan kata yang sama dengan as-sidq. As-sidqu itu benar. Maksudnya apa? As-sidqu fil iman. Benar, betul-betul beriman gitu loh. Dia betul-betul mantap dalam keimanan, dia betul-betul beriman atau tidak. As-sidqu dengan as-sadaqah, dia memiliki akar kata yang mirip. Sad, dal dengan qaf. As-sidqu dengan as-sadaqah mirip. Berarti apa? Orang yang betul-betul benar keimanannya, betul-betul beriman maksudnya, benar-benar beriman, pasti dia akan senantiasa mencoba menyisihkan sebagian dari hartanya. Walaupun dalam kondisi sesulit apapun dia sisihkan pasti. Dia tidak menunggu kaya baru dia akan bersedekah, tidak. Tapi sebisa mungkin, walaupun misal di tangan dia hanya ada uang 50.000, dia coba sisihkan, walaupun hanya sebagian saja. Walaupun cuma 5.000 misal, walaupun cuma hanya 10.000, dia akan sisihkan. Tingkat keimanan kita bisa diukur dari sedekah. Orang-orang munafik mungkin saja bagi mereka untuk melaksanakan salat. Di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia salat bersama Nabi, dia berjihad bersama Nabi. Ya. Tapi apa yang tidak dilakukan olehnya? Sulit bagi mereka orang-orang munafik ini untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka menyisihkan sebagian dari hartanya, harta yang mereka miliki untuk apa? Digunakan di dalam pertempuran Tabuk pada saat itu. Peperangan yang terjadi di musim paceklik, sulit ekonomi. Sebagian sahabat tidak memiliki apa-apa kecuali hanya segenggam kurma saja. Hal itu yang mereka sedekahkan. Tapi orang-orang munafik justru mengucilkan, justru mencela yang dilakukan oleh sahabat ini. Masa sedekah cuma 1 genggam kurma? Ya Allah Ta'ala nggak akan terima lah. Nah, orang munafik ketika mereka mengatakan hal itu, apakah mereka menyumbangkan harta mereka? Tidak. Ketika ada orang mencela mereka mengeluarkan harta misalnya, mencela orang lain ketika mereka mengeluarkan harta, jangan keluarin di situ, jangan. Enggak aman. Pertanyaan, apakah orang tersebut dia juga sudah mengeluarkan hartanya atau belum? Sulit sekali. Sehingga kadar keimanan seseorang itu juga bisa diukur sejauh mana dia menyisihkan sebagian dari hartanya, dari as-sadaqah tersebut. Dan pahalanya sungguh luar biasa. Dalil yang lain banyak lagi. Penyesalan yang betul-betul disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia. Mereka minta izin untuk dihidupkan walaupun hanya sesaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meminta untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, untuk bersedekah. Yang berikutnya, was-sabru dhiyaun. Sabar dia merupakan sinar. Dia merupakan cahaya. Kalau seandainya kita sabar, Allah Ta'ala akan memberikan sinar cahaya kepada kita, baik ketika berada di dunia, alam kubur, alam barzakh, ataupun ketika berada di akhir. Allah Ta'ala akan memberikan sinar dan juga cahaya kepada kita kalau seandainya kita sabar. Dan sabar ini kan terbagi menjadi 3 macam kata ulama. Yang pertama as-sabru
inda ta'atillah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita salat kan butuh kesabaran. Selama ini kita hidup melaksanakan salat wajib 5 waktu setiap harinya, kan butuh kesabaran. Kita melaksanakan puasa butuh sabar. Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyatillah, an ma'siyatillah. Sabar dari kemaksiatan, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kita tahan diri untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan, kita tahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, kita tahan diri untuk tidak minum minuman keras, untuk judi, untuk A, B, C, hal-hal yang diharam, untuk tidak ghibah, kita tahan lisan kita, kita tahan telinga kita ketika ada teman kita yang ghibah misalnya, bukan kita dengarkan, tapi kalau bisa kita jauhi, kita nasihati, kemudian kita jauhi. Jangan justru ada gosip apaan nih? Jangan. As-sabru an ma'siyatillah. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'indal ibtila atau 'indal musibah. Sabar ketika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita. Beberapa hari yang lalu bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Pakistan misalnya, Allah Ta'ala uji mereka dengan banjir bandang, ya, jutaan orang mengungsi, ribuan orang meninggal dunia, ya Allah, ya. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang berada di Bengkulu, ya, Allah Ta'ala juga uji mereka dengan banjir. Ketika kita mampu untuk bersabar, misalnya ketika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada diri kita, maka hal itu kelak akan menjadi cahaya bagi diri kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan memberikan balasan bagi mereka orang-orang yang bersabar, ajrahum bighairi hisab, tanpa ada batasan sama sekali. Jadi pahala luar biasa bagi mereka orang-orang yang bersabar. Sehingga namanya sabar tidak ada batasnya. Namanya kesabaran tidak ada batasnya. Dia sulit, ya sulit. Makanya hadiahnya istimewa. Yang berikutnya adalah ketika kita menginginkan kebaikan yang banyak, yang besar, dengan cara yang mudah, apa kata Rasulullah? Wal Qur'anu hujjatun laka. Tapi ingat, ada lanjutannya, aw alaika. Kalau mau pahala yang cepat, dia besar, akan memperberat mizan ataupun timbangan kita di yaumil mahsyar nanti, baca Al-Quran. Kalau kita bayangkan, kita membantu orang lain, misal membantu orang lain itu dihitung 1 pahala, ya. Kita melakukan kebaikan yang ini dapat 1 pahala, cuma 1 saja. Tapi kalau baca Al-Quran 1 huruf bernilai 10. Alif Lam Mim sudah 30. Kalau kita baca 1 halaman sudah berapa huruf? Tinggal dikalikan 10 saja. Allah Ta'ala sangat sayang terhadap umat Islam. Bonus begitu banyak, kemudahan begitu banyak Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mau cepat mendapatkan pahala, baca Al-Quran. Wal Qur'anu hujjatun laka. Kelak Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagi kita. Maksudnya hujjah bagi kita apa? Al-Quran akan menjadi penolong di yaumil mahsyar nanti di hadapan Allah. Rasulullah jelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Nah, Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Nah, pertanyaannya, hari ini udah baca Quran belum? Pemirsa Madani, sahabat Madani, hari ini sudah sejauh mana tilawah kita? Kalau kita ingin cepat mendapatkan pahala, ingin cepat dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, bahkan pahalanya luar biasa, 1 halaman saja itu kan bisa jadi ratusan, kita tidak pernah menghitung, ya kan? Bahkan bisa jadi mungkin ribuan huruf, mungkin antara ratusan atau ribuan, mungkin satu halaman atau 1 lembar itu dikalikan 10, berapa ribu atau berapa juta, itu baru 1 halaman, ya. Belum lagi kalau setengah juz, belum lagi kalau satu juz. Kita baca Al-Quran 1 hari saja kita sempatkan, kita sisihkan. Kalau belum bisa 1 juz, ya setengah juz lah 1 hari. Masa sih nggak bisa setengah juz, ya. Perlahan tapi pasti kita biasakan diri kita. Tapi ingat, namanya Al-Quran, dia kalau seandainya tidak menjadi penolong bagimu, maka Rasulullah, au alaika, namanya hujjah. Kalau hujjatun laka berarti dia akan menjadi penolong. Tapi kalau hujjatun alaika, dia akan menjadi hujjah atasmu. Maksudnya apa? Justru karena Al-Quran, karena engkau melalaikan Al-Quran, karena engkau menyalahgunakan Al-Quran tersebut, Allah Ta'ala akan masukkan engkau ke dalam api neraka jahanam. Kenapa? Karena mungkin niatnya yang tidak ikhlas. Dia membaca Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran,
bukan untuk semata-mata mendapatkan keridhaan dari Allah, tapi hanya untuk sekedar mendapatkan gelar hafiz, sehingga ia akan dipanggil oleh orang-orang dengan sebutan tersebut, dan dia bangga, dia senang. Bahkan mungkin kalau tidak dipanggil dengan gelar tersebut, dengan alim, dengan gelar ustadz, dengan gelar kiai, dengan gelar haji, malah dia marah misalnya. Perlu untuk memperbaiki niat ketika kita mempelajari Al-Quran. Jangan kita ketika mempelajari Al-Quran, niat kita justru hanya untuk sekedar mendapatkan gelar na'udzubillahi min dzalik. Kata Rasulullah di penghujung hadisnya adalah kullun nas yaghdu. Setiap manusia mereka pergi berusaha. Faba'i'un nafsahu. Dan kita ini sejatinya adalah kita ini menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Famu'tiquha au mubiquha. Ketika kita menjual diri kita, maka interaksi tersebut hanya akan menjadi dua kondisi. Kondisi pertama adalah famu'tiquha, yaitu kita akan terbebas dari siksaan api neraka jahanam, au mubiquha, atau justru kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam, akan dibebaskan atau justru akan mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya demikian. Rasulullah jelaskan kullun nas, baik yang muslim, yang kafir, yang beriman, yang tidak, mau yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang kurang pintar misalnya, kullun nas kata Rasulullah yaghdu. Mereka semuanya jalan, berusaha, melakukan aktivitas. Dan sejatinya kita adalah faba'i'un nafsahu. Kita ini melakukan interaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Famu'tiquha. Dan ketika kita berinteraksi tersebut, kita hanya akan berada dalam dua kondisi saja. Tidak ada kondisi yang ketiga. Kita selamat atau justru kita akan mendapatkan kecelakaan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga derajat hadis ini merupakan hadis yang sahih. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.